Setelah menjadi momok selama 15 tahun, rupanya lokasi semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur dilaporkan memiliki harta karun yang sangat super langka di Indonesia. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat temuan baru yang berkenaan dengan harta karun di lumpur Lapindo, yakni mineral logam tanah jarang atau LTG atau rare earth. Tidak hanya itu, Badan Geologi Kementerian ESDM juga mencatat adanya potensi logam raw critical material yang jumlahnya sangat besar dan melebihi kapasitas logam tanah jarang di daerah tersebut. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait mineral logam tanah jarang di lumpur Lapindo Sidoarjo sejak tahun 2020 yang lalu. Hasil penyelidikan di sana ada indikasi logam tanah jarang. Selain logam tanah jarang, ada logam raw critical material yang jumlahnya sangat lebih besar dari logam tanah jarang. Tahun 2021, Badan Geologi Kementerian ESDM juga sudah melakukan kajian secara mendetail atas temuan tersebut dan hingga kini hasilnya masih dalam pemrosesan. Eko mengatakan hasil kajian baru akan diberikan kepada publik jika sudah tuntas dilakukan. Di tahun 2022, Eko melanjutkan kajian dengan Ditjen Minerba dan kerjasama dengan salah satu litbang ISDM pusat terkait Tekmira terkait potensi untuk logam tanah jarang sudah dilakukan. Seperti diketahui, logam tanah jarang berfungsi sebagai bahan baku energi dalam pembuatan proses baterai dan dalam hal ini bisa sebagai bahan baku baterai kendaraan berlistrik. Bahkan mineral tanah jarang juga bisa menjadi bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Rare earth memang tidak mudah ditemukan di permukaan bumi. Ia berada di dalam bumi dan proses untuk mengolah logam-logam tersebut sungguh cukup rumit. Sebab itu, orang banyak menyebutnya sebagai tanah jarang. Sebaran logam tanah jarang tidak merata. Dengan kata lain, hanya sedikit wilayah di dunia ini yang memiliki kandungan logam tanah jarang yang lokasinya sangat berkelompok. Dikutip dari Pusat Sumber Daya Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, logam tanah jarang sudah ditemukan sejak abad ke-18. Sejak saat itu, para peneliti berlomba-lomba untuk menemukan jenis unsur logam yang terkandung di dalamnya. Di dalam tanah jarang menyimpan unsur yang sangat langka atau keterdapatannya sangat sedikit dan umumnya berupa senyawa kompleks fosfat dan karbonat. Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan material, unsur tanah jarang semakin dibutuhkan dan umumnya pada industri teknologi tingkat tinggi dunia. Di Indonesia, mineral pengandung unsur tanah jarang terdapat sebagai mineral ikutan pada komoditas utama terutama emas dan timah aluvial yang mempunyai peluang untuk diusahakan sebagai produk sampingan yang dapat memberikan nilai tambah dari seluruh potensi bahan galian. Potensi endapan emas aluvial tersebut relatif melimpah dapat dijumpai tersebar di sebagian pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Sedangkan pada jalur timah Asia Tenggara yang mengandung sebagian besar sumber daya timah dunia melewati wilayah Indonesia mulai dari Kepulauan Karimun, Singkep, sampai Bangka dan Belitung merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar kepada pembangunan nasional.
penggunaan logam tanah jarang sangat luas dan erat kaitannya dengan produk industri teknologi tingkat tinggi, seperti industri komputer, telekomunikasi, nuklir, dan ruang angkasa. Di masa yang akan datang, diperkirakan penggunaan tanah jarang akan sangat meluas, terutama unsur tanah jarang tunggal seperti neodymium, samarium, europium, gadolinium, dan yttrium. Kandungan-kandungan tersebut ternyata ditemukan di daerah bekas lumpur lapindo. Entahlah, misteri apa yang terjadi di lumpur lapindo yang berkenaan dengan kemajuan teknologi di Indonesia bahkan dunia. Apabila hal tersebut memang dapat dibuktikan kebenarannya, bukan tidak mungkin Kabupaten Sidoarjo atau daerah yang terkait dengan lumpur lapindo akan menjadi tambang emas untuk Indonesia.